Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rani Oktavia dengan NIM 2301074 ingin memenuhi tugas evaluasi tengah semester yang dimana mata kuliah Fikih 2 dengan dosen pengampu Ibu Hilma Narsiati MA. Jadi dimana dosen pengampu ini memberikan 5 pertanyaan yang harus dijawab. Yang dimana pembahasan yang pertama sebagaimana pentingnya persiapan perkawinan dari segi mental dan fisik serta dampaknya jika kita abaikan. Jadi kita lihat dalam Islam. Kita bahas dulu dalam Islam. Jadi pernikahan adalah ikatan sakral yang tidak hanya menyatukan dua insan. Jadi bukan hanya menyatukan dua insan, tetapi juga menyatukan dua belah pihak keluarga. Jadi oleh karena itu persiapan dan mental dan fisik itu sangat penting dalam sebuah hubungan pernikahan. Jadi di sini juga kita harus memilih jodoh kita itu seperti apa. Jadi kalau dalam Islam itu kita harus memilih jodoh tidak hanya berdasarkan cinta. Jadi kita juga harus memilih jodoh ini berdasarkan Islam yang dimana itu dalam agama dan akhlaknya. Sebagaimana kita lihat dalam Rasulullah bersabda, pilihlah karena agamanya, niscaya engkau beruntung. Dari mana hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Jadi jika diabaikan bisa berujung pada penyesalan atau keretakan dalam rumah tangga. Jadi kalau kita mengabaikan salah satu dari itu, maka kita akan pernikahan ini akan kacau karena tidak ada di dalam hubungan ini tidak ada sedikit pun dia memahami tentang agama. Jadi di sini kita yang terutama kita harus memilih pasangan kita itu yang memahami agama. Di mana pembahasan yang kedua itu kita membahas tentang makna pernikahan sebagai ibadah dalam Islam. Jadi pernikahan adalah ibadah yang bernilai pahala jika dijalani dengan niat karena Allah. Pernikahan adalah bagian dari sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan juga dikatakan sebagai penyempurna separuh agama. Jadi pernikahan menjadi motivasi untuk membangun rumah tangga yang sakinah, tenang, mawaddah, cinta, kasih, warahmah, itu juga kasih sayang. Jadi kalau kita lihat dalam Al-Quran disebutkan bahwanya dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri supaya kamu merasa tentram kepadanya. Itu tuh dimana dibahas dalam surah Ar-Rum ayat 21. Jadi pembahasan soal ketiga itu sebagaimana pentingnya memahami rukun, syarat, dan sah dan pembatalan nikah. Jadi di sini ada pembagiannya yaitu rukun, syarat, dan pembatalan nikah. Pemahaman kita terhadap unsur-unsur pernikahan akan mencegah pernikahan yang cacat secara syar'i. Jadi sebagaimana rukunnya itu calon suami atau istri, wali, 2 saksi, ijab kabul. Dan syarat sahnya itu tidak dalam keadaan ihram, tidak ada mahram, tanpa paksaan, dan sebagainya. Yang ketiga itu ada pembatalan nikah. Jadi bisa terjadi karena penipuan, murtad, hubungan mahram, dan lain-lain. Dengan memahami ini, pasangan bisa minimalisir konflik hukum rumah tangga dan menghindari pernikahan yang dibatalkan di masa depan. Yang kita bahas soal yang keempat lagi. Yang keempat soalnya analisis tentang talak dan dalam Islam dan dampaknya talak. Jadi talak itu kita memahami dulu apa itu talak. Jadi talak ini adalah cerai. Talak adalah cerai adalah itu jalan terakhir dalam Islam jika rumah tangga tidak bisa diselamatkan lagi. Maka terjadilah pertalakan. Jika rumah tangga itu tidak aman, nyaman, dan tentram, jadi ada perselisihan atau lusuhlah dalam rumah tangga itu, maka terjadilah pertalakan. Jadi dampaknya itu ada juga rujuk. Jika talak 1 atau 2 dan masih dalam masa iddah, suami boleh rujuk. Ada juga pembagian talak 3. Jadi talak 3 ini bisa rujuk kecuali istri menikah dengan laki-laki lain dan bercerai darinya. Jadi yang ketiga itu ada status hukum.
Jadi setelah talak, hubungan pernikahan putus, anak tetap menjadi tanggung jawab ayahnya dan hak-hak nafkah harus dipenuhi. Islam memperbolehkan cerai, tapi tidak menyukai perbuatan tersebut. Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak. Jadi di mana di sini dibahas oleh hadis riwayat Abu Dawud. Jadi perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak. Jadi di sini selagi pernikahan itu bisa pertahankan. Jadi kita harus melihat dari segi permasalahannya dulu. Kalau misalnya udah terjadi yang tidak diinginkan atau yang itu di luar kendali, yang mana di situ udah ada syarat dan ketentuannya, maka dalam Islam itu kalau kita tidak memahami apa itu talak, maka perbuatan yang dilakukan itu akan terjadi talak. Di mana sebuah hubungan pernikahan itu memang sebuah pernikahan itu adalah sesuatu ibadah. Jadi jika di situ pun kalau tidak ada kenyamanan dan ketentraman, maka atau terjadilah perselisihan di dalam rumah tangga, maka itu juga akan terjadi talak. Nah, di sini kita bahas soal nomor kelima, yang dimana kita membahas tantangan modern dalam menjaga syar'i walimatul ursyi. Jadi walimatul ursyi adalah bentuk syukur kepada Allah atas pernikahan yang telah dilangsungkan. Namun di era modern pelaksanaannya sering berlebihan. Jadi dimana kita lihat tantangannya itu, yang pertama dari budaya pamer dan gengsi, yang kedua pemborosan dan utang demi pesta mewah, yang ketiga tidak memisahkan laki-laki dan perempuan atau melanggar syariat Islam, yang keempat itu musik dan hiburan yang tidak islami. Jadi kita lihat dari misalnya dari musik dan hiburannya itu yang tidak islami lah, tidak tercatat dari syariat Islam. Jadi seperti sekarang banyak orang melakukan musik yang tidak masuk kepada keislaman. Jadi solusinya dalam segi tantangannya, jadi kita juga harus ada solusinya. Jadi dari solusi itu yang pertama itu kembali kepada tujuan syar'i walimah tadi. Jadi menyebarkan kabar pernikahan, menjamu tamu dan bersyukur kepada Allah. Yang kedua, mengedepankan nilai kesederhanaan dan keberkahan. Yang ketiga, memisahkan tamu laki-laki dan perempuan, menjaga aurat dan menghindari israf atau berlebih-lebihan. Jadi di mana penjelasan tentang pernikahan ini, kita harus memahami bagaimana dalam menjaga syar'i walimatul ursyi ini, bagaimana. Jadi kalau kita itu ada dalam tantangannya juga ada solusinya. Jadi mungkin hanya itu yang dapat Anda jawab dari pertanyaan-pertanyaan dari dosen pengampu kita. Mungkin ada kekurangan dari jawaban saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.